biasanya orang melalui Google Map, cuman karena di tengah hutan ini biasanya sinyalnya hilang ya teman-teman, jadi memang agak susah. Jadi memang parah karena jalannya itu berlubang besar gitu teman-teman, dan musim hujan juga. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Kembali bersama trip motovlog belalang tempur teman-teman. Kita akan update kembali ini jalur Pralimura, Prabu Muli, Pali, Musirawas. Kita tadi itu sebenarnya startnya dari sebelum Simpang Sopa ya teman-teman. Cuman beberapa kali saya ambil atau merekam gambar ini sempat error gitu 2 kali gitu. Jadi kita mulainya dari sini, sudah mengarah ke simpang SP6 ya teman-teman. Dan bisa dilihat sekarang sudah pengamparan batunya sudah sampai sini teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini update saya teman-teman untuk jalan alternatif yang berada di antara wilayah Pali dan Musirawas. Makanya redaksinya Diones Channel ini menyebutnya ini jalur Pralimura, karena sebenarnya saya startnya itu dari Prabu Muli teman-teman, Prabu Muli, Pali, kemudian sampai di wilayah Musirawas. Dan wilayah ini semuanya ada di dalam Provinsi Sumatera Selatan. Karena ternyata kemarin banyak yang komen juga nanya ini daerahnya mana mas. Ini adalah alternatif tercepat menuju ke daerah Lubuk Linggau atau juga bisa ke Bengkulu ya teman-teman, Jambi, dari arah Palembang teman-teman. Karena kalau biasanya itu jalan utamanya itu melalui Lahat atau melalui Sekayu itu agak muter ya teman-teman. Sementara ini jalannya jalan yang cukup singkat teman-teman. Tapi kendalanya di sini dulu, jalan ini adalah jalan lokasi ya teman-teman, atau jalan yang digunakan untuk kendaraan-kendaraan lokasi seperti kendaraan Pertamina, milik Pertamina atau milik MHP itu, untuk mengangkat atau mengangkut kayu-kayu logging ini teman-teman. Kalau mobil Pertamina biasanya mobil angkutan pipa yang lewat sini, atau mobil untuk orang mengecek ke daerah-daerah lokasi ya teman-teman. Dulu di awal-awal waktu saya ngeplok untuk rute jalur ini ya teman-teman, karena dulu memang jalur ini membingungkan ketika kita berada di dalam hutan tanaman industri ini, karena biasanya orang melalui Google Map, cuman karena di tengah hutan ini biasanya sinyalnya hilang ya teman-teman, jadi memang agak susah. Dan banyak percabangan itu karena jalannya sama semua, artinya masih banyak tanah gitu, jadi banyak yang kesasar ya teman-teman. Jadi pertama kali dulu saya ngevlog atau review jalan ini untuk rutenya ya teman-teman, untuk kasih updatean rute biar teman-teman nggak kesasar gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, jalan ini juga alhamdulillah sudah mulai dibangun, dan ya kurang lebih hampir 80% ini sudah mau finishing ya teman-teman, pengecoran ini dari Kabupaten Pali sampai ke Kabupaten Musirawas. Jadi nggak membingungkan lagi insya Allah teman-teman, karena tinggal ngikutin aja jalan yang sudah jadi ini, atau jalan coran, atau jalan yang sudah kalau sekarang ini sudah diampar batu ya teman-teman, dan ini siap untuk dicor ini daerah sini.
jalur alternatif ini memang ramainya ketika waktu masa liburan seperti tahun baru atau hari raya ya teman-teman, hari raya Idul Fitri. Dan kemarin itu sempat ramai di sini. Ramainya karena terjebak di jalan yang jelek. Nah, yang kita lintasi ini, yang sedang kita lewatin ini teman-teman, kemarin ini sempat rusak ya jalan ini, berlumpur. Dan waktu itu memang bertepatan dengan masa penebangan pohon ini, atau pohon tanaman industri ini, pohon eukaliptus ini teman-teman, untuk pembuatan pulp and paper ya teman-teman, dibawa ke PT TEL yang ada di wilayah Muara Enim. Itu kalau ke arah Prabu Muli kita melewati. Nah, ini teman-teman masih dalam proses pengemalan untuk pengecoran ya teman-teman. Jadi sudah semakin dekat ke sini untuk jalan corannya. Ini dalam proses pengecoran ini teman-teman. Alhamdulillah di sini dulu waktu hari raya kemarin Idul Fitri sampai ada yang beberapa subscriber kirim informasi ya teman-teman, mereka terjebak di lumpur di sini, tapi alhamdulillah bisa lolos akhirnya. Jadi memang parah karena jalannya itu berlubang besar gitu teman-teman, dan musim hujan juga. Kalau sekarang insya Allah ini sedang musim kering ya teman-teman, atau mulai memasuki kemarau ini. Jadi intensitas hujannya udah nggak sering lagi. Kalau dulu kebetulan pas masa penebangan pohon, terus yang melintas itu tronton-tronton logging, jadi jalannya rusak, ambles, berlumpur. Jadi teman-teman banyak yang dari luar kota, khususnya dari arah Jakarta, Jambi atau Bengkulu, itu banyak terjebak di lumpur di sini ya teman-teman. Dan ada juga alternatif lain yang nggak melintasi jalur ini, tapi agak susah ya teman-teman, jalannya kecil juga. Salah satunya yang sebelah kanan barusan kita lewati tadi, itu juga salah satu alternatif untuk menuju ke arah Cecar ya teman-teman, arah Cecar atau Musirawas. Tapi memang itu jalannya jarang dilewati, khusus mobil-mobil milik MHP aja yang lewat ini teman-teman. Jadi kalau ada kendala di jalan itu sangat sepi teman-teman. Ini aja jalan utamanya ini sepi ya, apalagi jalan sana itu. Tapi nanti bolehlah kapan-kapan kita review untuk jalan alternatif yang sebelah kanan tadi ya teman-teman. Kalau dulu ada yang ditembusnya nanti di depan itu di Simpang Y, pernah saya upload juga, pernah saya review jalannya. Yang kemarin juga dipakai untuk sebagai alternatif untuk menghindari jalan yang kita lintasi tadi, kan berlumpur jelek teman-teman, jadi nggak bisa melintas, jadi banyak yang lewat sana. Dan Kodarullah jalannya sana itu jarang dilintasi sama truk logging, jadi jalannya yang melintas itu mobil kecil-kecil, jadi nggak terlalu parah ya teman-teman. Tapi memang tetap jalannya itu ya karena nggak jarang dilintasi mobil ya teman-teman, jadi memang mobil-mobil kecil masih bisa lah lewat sana, daripada mereka berjam-jam terjebak lumpur di jalan yang barusan kita lewatin tadi ya. Tapi insya Allah ini akhir tahun insya Allah sudah beres ini teman-teman, jadi nggak perlu khawatir lagi yang kemarin sempat terjebak lumpur, trauma lewat sini ya. Insya Allah sudah semakin ramai jalannya ini dilewatin. Tapi memang kalau untuk sinyal, kemarin juga ada yang nanya gimana keadaan sinyal untuk HP ya teman-teman. Kalau di tengah hutan masih suka hilang teman-teman, masih ada beberapa spot yang nggak ada sinyalnya gitu. Tapi ya itu tadi saya bilang nggak usah khawatir, tinggal ngikutin jalan yang sudah dicor ini teman-teman, atau jalan yang sudah diampar batu. Dan sekarang sudah banyak petunjuk arah ya teman-teman. Misal kita dari arah Palembang itu menuju ke arah Lubuk Linggau, itu sudah ada banyak pelangnya untuk mengarah ke Lubuk Linggau, atau sebaliknya dari arah Lubuk Linggau menuju ke arah Palembang, Pendopo atau Prabu Muli sudah
udah banyak juga pelang penunjuk arahnya teman-teman. Nah ini di kanan kita ini dulunya itu ya hutan ini teman-teman, hutan eukaliptus. Jadi hutan pohonnya itu tinggi-tinggi seperti pohon akasia ya teman-teman. Maksud saya pohon pinus, tapi daunnya beda. Daunnya seperti pohon akasia. Karena dulunya ini MHP ini yang ditanam itu pohon akasia, tapi sekarang sudah berganti pohon dari bibit dari Jepang ya kalau nggak salah. Saya cari informasi googling ya teman-teman, itu pohon eukaliptus dia umurnya lebih cepat, masa panennya lebih cepat daripada akasia. Tapi memang kalau akasia itu kan gede-gede gitu pohon batang pohonnya itu. Kalau ini agak ramping tapi tinggi teman-teman. Nah sekarang kanan kiri ini masih dalam proses penanaman kembali teman-teman, karena kemarin sudah ditebang kan, ini sudah mulai ditanam kembali. Nanti kalau sedang tumbuh, masa pertumbuhan sedang gitu, pohonnya sebatas pohon teh gitu teman-teman. Jadi sepanjang jalan ini kita kayak berada di kebun teh teman-teman. Tapi bedanya kalau di kebun teh kan cuacanya cenderung dingin, kalau di sini ya panas sekali. Ya sebagai gambaran teman-teman, kalau kita dari Prabu Muli itu ke Musirawas, kalau kita lewat jalur jalan nasional, jalur tengah ya teman-teman, jalur Prabu Muli, Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi sampai ke Musirawas itu kurang lebih 6 sampai 8 jam ya teman-teman. Kalau melalui jalur ini bisa memotong waktu sampai 4 jam teman-teman. Apalagi jalannya sudah coran kayak gini ya teman-teman, udah kayak di tol ini. Kalau sudah rata ini jalan yang dicor ini teman-teman. Jadi makanya jalan ini sebagai alternatif jalan tol lah sebelum jalan tol Sirip Sumatera ini jadi ya teman-teman. Memang direncanakan akan ada jalan tol yang menghubungkan antara Palembang, Prabu Muli, Muara Enim, Lahat, Lubuk Linggau sampai Bengkulu ya teman-teman. Itu istilahnya tol Sirip ya. Tol Siripnya dari tol Trans Sumatera. Tapi kayaknya sih untuk benar-benar selesai itu saya kira masih lama sekali ya teman-teman. Jadi inilah salah satu alternatif untuk menyingkat waktu. Antri dulu ini teman-teman, kita nunggu itu di depan ada molen segede gaban mau lewat, kita tunggu dulu molennya lewat dulu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jadi memang harus antri ya teman-teman, karena jalur yang sebelah kanan ini belum kering, jadi belum bisa dilintasi. Tapi kalau mobil kecil itu kita nggak perlu antri kayak tadi. Kalau mobil kecil papasan sama motor kayak gini nggak masalah ya teman-teman. Tapi karena tadi yang jalan itu truk molen segede gaban ya, jadi kita ngalah dulu ini. Di awal-awal dulu saya review jalan ini durasi panjang ya teman-teman, sampai hampir 1 jam gitu, karena memang perjalanan jauh dari Prabu Muli sampai ke Musirawas saya review ya teman-teman. Tapi memang kita skip gitu, kita ambil yang jalur yang penting-penting saja. By the way, saya tertarik sama jalur sebelah kanan ini, kayaknya menarik ini. Seharusnya kita lurus ya teman-teman, tapi saya lihat jalur ini tadi kalau jauh ke depan sana potong kompas ini. Sekalian aja kita jajal jalur off-road ini.
Karena kalau hujan saya nggak berani teman-teman. Ini terus terang saja karena ini agak kering ya. Nah, sebagai gambaran dulu jalannya sebelum jadi ya kayak gini teman-teman. Jalannya kayak gini. Dan perjalanan itu kalau jalan coran itu dari Pali sampai ke Musirawas itu sekitar 1,5 jam. Nah, kalau ini bisa sampai 3 jam teman-teman. Jalurnya ya jalannya kayak gini. Jadi kalau musim hujan susah kita. Motor aja susah teman-teman, apalagi mobil kecil ya. Tapi alhamdulillah sudah di aspal, sudah dicor, jadi udah enak ya teman-teman. Nah, ini aja musim kering gini, kalau dia kena ada hujan sedikit atau ada aliran air aja susah ya teman-teman. Ini jalur kayaknya jalur dadakan ya teman-teman, untuk dibuat untuk orang ini menanam bibit tanaman industri ini, pohon eukaliptus ini teman-teman. Jadi sengaja dibuat lintasan-lintasan di tengah-tengah lahan ya teman-teman. Nah, itu di depan ada genangan air tuh. Lumayan lumpur. Sebetulnya bisa tadi teman-teman kita hajar ya, jalanan becek tadi, cuman saya takut kotor aja. Soalnya udah lama nggak lumpuran kayak gitu ya. Jadi mending pilih jalan yang kering aja. Kalau dulu ya kayak gitu teman-teman, nggak bisa dihindari. Jadi sepanjang jalan ya kalau memang ini tanah liatnya itu lengket di ban gitu sampai nggak bisa gerak lagi, terpaksa kita congkelin dulu ya bannya itu, apa lumpurnya itu dari bannya itu, jadi biar bisa jalan lagi. Dan itu per tiap 10 menit 10 meter lengket lagi, jadi nyongkelin lagi. Nah, ini kita sudah sampai di jalan aslinya tadi ya teman-teman, jalan utama. Sebenarnya tadi kalau kita lurus nggak belok ke kanan sini tadi itu sampai di Simpang Madu ya teman-teman. Tapi jalur yang barusan kita lewatin tadi memotong hampir separuh ya teman-teman, jalan yang seharusnya kita lewatin di depan tadi. Oke teman-teman, saya kira sampai sini dulu video kita untuk update jalan yang belum dicor ya teman-teman di jalur Pralimura ini. Kita akan lanjut nanti update di depan. Jalur yang depan itu jalur yang dari arah Menara 33 sampai ke Cecar ya teman-teman, yang ada yang belum dicor itu. Nanti kita update di sana lagi. Jadi memang ya videonya kita bikin pendek aja untuk khusus untuk update ya teman-teman, biar teman-teman tahu kondisinya gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.